senang dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Jumpa lagi dengan saya Carolina Owalumbu SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari STK Riang Lulu, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTB. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan guru saya, Ibu Magdalena Neta SPD. Beliau adalah guru kelas 5 di STK Riang Lulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya baik-baik juga Ibu. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Baik Ibu, adapun tujuan yang dilakukannya supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa pada hari ini kita melakukan percakapan observasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi, sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid di kelas nanti, begitu ya Ibu? Baik Ibu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan atau yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tulis di sini, ada dua tujuan pembelajaran, yaitu pertama, menjelaskan sifat-sifat murid dan cahaya melalui percobaan sederhana, dan yang kedua, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Baik Ibu, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan observasi? Untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan, observasi ada dua, yaitu bagian pengetahuan dan keterampilan. Baik Ibu, jadi area pengembangannya ini ada dua yang ingin Ibu observasi, yaitu di bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa, begitu ya Ibu? Baik, nah saya ingin mendengar nih Ibu, bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Ibu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan anak, keterampilan dan keaktifan siswanya Ibu. Dan untuk model yang saya gunakan, model pembelajaran kooperatif, dan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanda jawab, dan juga penugasan. Baik Ibu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, menggunakan pembelajaran kooperatif dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan, begitu ya Ibu? Iya Ibu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan adalah LKPD, video pembelajaran, Infokus, dan juga laptop. Baik Ibu, luar biasa sekali Ibu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Di hari apa dan di jam berapa? Baik Ibu, saya akan melaksanakan kegiatan pada hari Selasa di jam pembelajaran pertama. Oke, baik Ibu. Jadi nanti hari Selasa di jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Ibu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik, begitu ya Ibu. Baik Ibu. Nah,
Sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Dan Ibu, saya akan mendapat gambaran mengenai media apa yang akan saya gunakan nanti. Itu sudah harus saya siapkan dari sekarang ini. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kepada Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa ya Ibu. Baik Ibu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Sampai jumpa, salam dan bahagia. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga Ibu. Selamat pagi semua. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Minum manis sedikit toh? Oh, baik semua. Jangan baik kabarmu. Harus minum manis ya. Baik. Kabar baik. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada semua Ibu. Oke, mantap. Terima kasih. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami memulai pembelajaran kami. Kami mohon sertailah kami agar pembelajaran yang kami peroleh dapat bermanfaat untuk kami dan untuk masa depan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, baik. Tentang kesepakatan kelas kita sudah jalankan atau belum? Contohnya apa kesepakatan kelas? Ada satu, Rena. Datang ke sekolah tepat waktu. Dari tadi terlambat atau tidak? Tidak, Ibu. Oke, mantap. Yang kedua, Yani Membawa alat kebersihan. membawa alat kebersihan yaitu sapu, ember, salpen. Baik, yang ketiga, Nona. Apel dengan tertib. Hampir berdiri dengan tertib. Baik. Jadi itu kesepakatan yang kita sudah buat, kesepakatan kelas yang kita sudah sepakat, kita sudah omong bersama. Maka kita harus buat. Tidak boleh datang terlambat. Melaksanakan pikir tepat waktu. Itu kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Baik. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdiri dulu. Kita gerak-gerak. Kita gerak dulu, semangat. Biar kita satu dua semua. Marina. Tekuk bendera Indonesia. Merdeka!
bagian mata. Coba, siapa bisa sebutkan bagian mata? Ada bagian mata dalam dan ada bagian mata luar. Oke, siapa yang bisa sebutkan bagian-bagian mata luar? Luar berarti yang kita bisa lihat. Toh, yang kita langsung lihat di mata. Bagian luar. Siapa yang masih ingat? Kerin. Daun telinga dan liang telinga. Mata. Mata tidak? Bukan mata. Pegang mata dulu, pegang dulu, pegang dulu telinga. Mata. Oke. Sebutkan bagian-bagian mata luar. Artinya yang kita bisa lihat langsung. Mata. Itu tentukan. Yolan, Dewa. Alis dan bulu mata. Alis dan bulu mata. Betul? Alis mata, coba tunjukkan alis mata. Alis itu ada. Lalu bulu mata mana? Hanya itu kan? Atau masih ada? Ya? Ya? Ya, kita bisa lihat bagian mata luar. Tadi satu apa? Alis mata. Yang kedua bulu mata. Dengan gunanya masing-masing. Kita sudah belajar kan? Alis mata, bulu mata, apa lagi? Baik, kalau sudah sebut bulu mata, alis mata. Sekarang coba telinga. Telinga apa? Bagian telinga apa? Bagian apa saja telinga? Bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Toh? Coba sebutkan telinga. Toh? Bagian telinga luar yang kita bisa lihat. Ada bagian dalam, di dalam bagian dalam berarti yang kita tidak bisa lihat. Itu kan kita sudah belajar toh? Oke, jadi itu pembelajaran hari lalunya itu tentang itu. Lalu sekarang kita belajar hari ini tentang, dengar baik-baik supaya kita kita belajar hari ini tentang apa? Yang pertama, peserta didik itu kita, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Serta kita belajar tentang sifat-sifat bunyi dan cahaya. Lalu yang kedua, kita menggunakan media atau alat. Kita menggunakan media atau alat. Kita mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Pendengaran berarti telinga, toh? Penglihatan itu apa? Hah? Sehari kita mau melihat tentang sistem kerja mata dan telinga melalui percobaan. Toh? Oke, jadi tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Lihat, oke? Tujuan pembelajaran kita ada dua. Lalu sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, ibu bagi kelompok dulu. Supaya kita duduk berdasarkan kelompok kita masing-masing. Dengan ibu baca. Kelompok pertama, Nona, Rian, Renal, Amel. Itu. Kelompok dua, Marina, Yolan Mau, Dendi. Yang ketiga, Kerin, Jody, Yani, Yolan. Sekarang kita buka buku dulu. Masing-masing punya buku. Kita buka buku. Halaman 11 sampai 13. Tadi berapa? 17-18. Pertama. Oke. Kita lihat mulai dari halaman 11. Bagian-bagian mata. Bagian mata yang terlihat dengan fungsinya.
Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya di percakapan pasca observasi bersama saya Karolina Owaung WSPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Galiong Hulu, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Magdalena Nita SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Yohanes Kamanggutu Saban sebagai pengajar praktik pada angkatan 10 calon guru penggerak. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Apa kabar Pak? Baik, baik. Baik, terima kasih banyak. Puji Tuhan kalau kabarnya baik saja. Baik Ibu, pada percakapan pasca observasi ini pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung. Baik Bu, karena belum biasa sehingga awalnya saya grogi kikuk seperti itu, tetapi lama-lama sudah jadi biasa. Saya rasa senang untuk mengikuti kegiatan observasi itu. Puji Tuhan ya Ibu, berarti observasinya sudah berjalan dengan baik. Ya. Bisa diceritakan kembali Ibu mengenai area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian kira-kira langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahapannya, yang pertama saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian area pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa menjelaskan sifat-sifat cahaya dan bumi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Lalu mereka mendemonstrasikan bagaimana sistem kerja pendengaran dan penglihatan. Jadi Sedangkan mengenai keterampilan itu mereka berdiskusi dalam bentuk kelompok. Setelah berdiskusi mereka melaporkan hasil kelompok mereka di atas. baik Ibu. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan pada observasi itu yaitu adalah pengetahuan dan keterampilan Ibu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya kegiatan berjalan dengan baik, namun ada beberapa masih ada kekurangan. Ya, Ibu, jadi sudah berjalan dengan baik ya Ibu, namun masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Kekurangan yang sering terjadi, masih ada siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan, kurang terlibat. Kemudian siswa tersebut mereka tidak aktif gitu. Baik Ibu, jadi ada beberapa anak yang kurang aktif begitu ya, dalam kegiatan belajar tersebut. Mereka hanya mungkin lebih mengandalkan teman dalam melakukan diskusi kegiatan tersebut. Oke Ibu, kira-kira kenapa seperti itu Ibu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi kelompok misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok tidak sesuai dengan minat anak. Mungkin tidak sesuai dengan minat anak. Lalu mereka macam merasa minder atau belum nyaman dalam kelompok itu. Sehingga saya berusaha untuk memotivasikan mereka, membuat pendekatan sehingga pembelajaran kali berikut mereka lebih aktif lagi. Oke, berarti itu adalah rencana ke depan ya Ibu ya. Oke, untuk proses pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Misalnya gaya belajar visual, auditory, kinestetik seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan akan terlaksana dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya dibandingkan dengan hari-hari kemarin begitu ya Ibu. Oke, saya tunggu nih Ibu cerita-cerita selanjutnya apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, kira-kira nih Ibu, kapan ini Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi?
Ya, mungkin saya akan melakukan secepatnya Ibu untuk pembelajaran selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya dilaksanakan. Baik, selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Yohanes Kamanggoto sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Selamat siang, teman-teman. Jadi saya dengan pertama berapresiasi dalam tahapan supervisi akademik dan proses coaching. Jadi ini merupakan hal yang baik dalam suatu proses pembelajaran. Jadi refleksi dan supervisi ini salah satu cara untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Dan supervisi coaching merupakan cara terbaru. Jadi di mana kita bukan melihat kesalahan guru, tetapi dengan supervisi itu guru sendiri menemukan hambatan dari dirinya pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Ya, tadi saya melihat ini sudah bisa menceritakan area pengembangan, lalu sudah melihat kendalanya. Jadi tadi proses coachingnya masih ada satu yang tertinggal dalam area pengembangan itu. Jadi tadi ada masalahnya, di mana anak tidak fokus karena pembagian minat dan papan. Apa yang harus dilakukan sehingga anak-anak sesuai dengan minat mereka, lalu sesuai mereka bisa fokus. Berarti asesmen diagnostik ini berjalan. Berarti ibu sudah bisa asesmen diagnostik. Kalau sudah bisa, nah, kalau belum, apa yang harus dilakukan? Oh, belajar kepada orang lain. Jadi untuk solusi jalan keluar tadi saya bertemu. Ya, betul ya. Kalau ibu menyampaikan masalah tapi tidak sampai bagaimana jalan keluar. Belum sampai tadi. Jadi itu juga ibu bisa menemukan sendiri. Jadi ibu bisa memberikan pertanyaan untuk mutu sehingga ibu bisa melakukan ini. Ternyata saya belum bisa masalahnya membuat asesmen diagnostik. Oh, bisa buat sendiri? Tidak bisa. Lalu bagaimana? Saya akan bertanya kepada ibu. Seperti belum sampai di situ. Lalu tindak lanjutnya itu dengan siapa, kapan mulai belajar, lalu kita akan bertemu kapan lagi, sehingga tidak hanya formalitas observasinya, tetapi suatu pembelajaran sehingga pertemuan selanjutnya kita memperbaiki kesalahan yang terjadi pada pertemuan. Dari saya sampai. Baik, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan serta masukan terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari percakapan pra observasi, observasi dan pasca observasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yohanes Kamanggoto dan juga Ibu Magdalena Nipa yang sudah bersedia berada bersama dengan saya dalam kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Terima kasih.